sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumikum fid dharain. Amin. Radhiyallahu ankum. Fadailus siyam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala kullu amali ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi wa siyamu junnah fa idza kana yaumu shaum ahadukum fala yarfathu wa la yaskhabu fa insabahu ahadun aw qatiluhu qatalahu falyakul inni shaim walladzi nafsi biyadihi li khulufi famusaimi walladzi nafsi biyadihi la li khulufi la khulufu famusaim atibu innallahi min rihil misik atiyabu innallahi min rihil misik lisaimi farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa bisa beramal, bisa puasa, duduk bersama-sama di tempat yang mubarakah di rumah Allah. Kita bisa belajar menuntut ilmu. Mudah-mudahan semua ini mendatangkan rahmat dari Allah, kasih sayangnya, memberikan kepada kita kemuliaan sampai kita bertemu di hadapannya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Karena Allah tidak pernah melupakan amal-amal saleh seorang hamba. Allah tidak pernah melupakan perbuatan baik seorang hamba. Duduknya kita di sini adalah suatu kemuliaan, menuntut ilmu di bulan Ramadan di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Man salaka tariqan yaltamisu sahalallahu lahu. Allah permudah jalan ke surga. Alhamdulillah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua kita jalan ke surganya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Fadailus siyam. Salawat dan taslimat tunjukkan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadailus siyam. Fadail jama daripada fadilah. Fadilah satu keutamaan. Kalau fadail keutamaan. Fadail keutamaan. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abi Hurairah ini gelar yang Nabi berikan. Nama sebenarnya Abi Hurairah siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah digelar sama Nabi Abu Hurairah. Apa Hurairah? Hirun, kucing. Dia dulu suka bawa kucing ini. Lengannya orang Arab ini begini. Biar sampai sekarang masih ada banyak orang Arab ya pakai ininya. Tak buka sampai sini begini, lebar begini. Biasa orang kalau taruh kue biasa di sini. Kue besar. Jadi Abu Hurairah itu kalau bawa kucing dia taruh di sininya, di bawah sini. Dia bilang, "Ya Abu Hurairah, ishala." Apa itu ya Abu Hurairah? Apa itu ya Abu Abdurrahman? Ishala. Apa yang dikan itu? Hir ya Rasulullah, kucing. Ya Abu Hurairah. Jadi itu dipakai. Jadi Abu Hurairah itu gelarnya yang Nabi berikan kepada dia. Namanya sebenarnya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Termasuk sahabat yang sangat dekat sama Nabi. Walaupun dia terakhir tapi dia sangat dekat sama Nabi Muhammad SAW. Dia banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Itu berarti hadis qudsi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Berarti itu hadis qudsi. Apa bedanya antara hadis qudsi dengan Al-Qur'an? Hadis qudsi juga firman Allah. Hadis qudsi ini firman Allah. Kullu amal ibni Adam, ini firman Allah. Nah, sudah itu dibilang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. Nah, bedanya diantaranya adalah kalau Al-Quran ta'abbud bi qiraati. Kalau Al-Quran ibadah orang yang membacanya dapat pahala. Kalau hadis qudsi, firman Allah ini hadis qudsi, tidak dapat pahala orang yang membacanya. Yang kedua, kalau Al-Quran harus pakai wudu kalau pegang Al-Quran. Kalau hadis qudsi ini tidak dengan wudu. Nah, itu hadis qudsi. Itu diantara perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Kullu amal ibni Adam lahu. Allah bilang di dalam ayat, di dalam hadis qudsinya, di dalam firman-Nya, kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Bani Adam, amal anak Bani Adam lahu, untuk mereka. Semua amal anak Bani Adam semua untuk mereka. Sembahyang, mengaji, zakat, haji, sedekah, berbuat baik, ini itu semuanya untuk mereka dia punya amal. Pahalanya sudah ada semua. Amalnya ini pahalanya ini semua ada. Illa shaum. Allah bilang illa shaum. Kecuali puasa. Fa innahu li. Allah bilang kecuali puasa, sesungguhnya puasa untukku, bukan untuk mereka. Illa shaum. Jadi kullu amal ibni Adam lahu. Kullu amal ibni Adam lahu. Semua amal anak Bani Adam untuk mereka, Allah bilang. Zakat untuk dorang, ini untuk dorang, sedekah untuk dorang, haji untuk dorang, semua untuk dorang. Illa shaum. Kalau kecuali puasa, Allah bilang. Fa innahu li. Puasa untuk siapa puasa? Hati-hati. Allah bilang puasa untuk Allah. Jangan coba-coba berpuasa berbohong. Jangan coba-coba puasa minum di belakang, berasa-rasa, ini berbohong, ini itu. Awas, puasa untuk Allah. Sama dengan orang kalau kasih hadiah sama Allah, kasih hadiah yang busuk-busuk. Kalau dia berbohong, dia berdusta, dia nipu, dia tidak amanah, dia tidak jujur, dia makan orang punya, dia tidak puasa, dia bilang puasa. Sama dia dengan kasih hadiah sama Allah sesuatu yang busuk, yang tidak baik. Ini orang puasa yang berbohong, ini orang puasa yang dusta, ini orang puasa yang melakukan yang haram, melihat yang haram, mendengar yang haram, pergi ke tempat yang haram, makan orang punya. Sama dengan dia bilang, Allah bilang sesungguhnya puasa untukku. Berarti dia berpuasa, dia kasih yang tidak baik. Awas, ente kasih Allah sama yang tidak baik, Allah akan balas sama ente di akhirat dengan yang tidak baik. Fahimtum? Kullu amal ibni Adam lahu. Kullu amal ibni Adam illa shaum. Kecuali puasa, Allah bilang. Fa innahu li. Sesungguhnya puasa untukku. Wa ana ajzi bihi. Saya yang akan membalasnya puasanya. Siapa yang balas puasa kita? Allah. Sesuai dengan murni puasanya kita. Makin ikhlas kita puasa, makin besar pahalanya. Makin lapar kita, makin besar pahalanya.
Makin kita jaga puasa kita, makin besar pahalanya. Makin kita jaga mata kita di dalam berpuasa, makin besar pahalanya. Sesuai dengan puasa yang kita puasakan. Makin bagus puasa kita, makin banyak amal kita, makin kita jaga puasa kita, makin besar Allah kasih pahalanya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Saya yang akan membalas langsung, kata Allah. Tadi kalau zakat, haji, ini sudah ada semua. Ini kadar puasa, kadar pahalanya ini pahalanya ini pahalanya ini. Puasa tiada. Puasa tiada. Puasa sesuai dengan kita puasa. Makin bagus kita punya puasa, makin besar Allah kasih. Fa innahu li wa ana ajzi. Allah yang langsung tangani masalah pembayaran pahala puasa. Allah langsung tangani. Allah tidak mau kasih yang biasa-biasa, yang kaleng-kaleng. Orang bilang pahala kaleng-kaleng. Tahu kaleng-kaleng? Apa kaleng-kaleng? Apa? Pahala biasa-biasa. Tidak. Pahala puasa khusus dari Allah. Faham dong? Kullu amal ibni Adam lahu illa sawma fa innahu wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya saya yang akan membalasnya, kata Allah. Allah langsung tangani pembalasan pahala masalah orang yang berpuasa. Maka berpuasalah dengan baik, mengajilah di bulan Ramadan dengan baik, sembayanglah dengan baik. Jangan pakai bermain sembayang di Ramadan, khususnya sembayang tarawih, sembayang qabliyah, sembayang ba'diyah, sembayang tahiyatul masjid, sembayang duha, sembayang witir, dijaga dengan baik dan sembayang dengan baik. Apalagi sembayang fardu. Sudah itu Habib selalu sampaikan, khusyuk, hudur. Belajar dari sekarang kamu punya diri. Didik kamu punya diri, belajar dengan khusyuk, hudur. Paham belum? Belajar dengan baik. Belajar dengan baik dari sekarang, bukan nanti. Setiap mau salat hadirkan hati. Setiap mau salat kasih taruh khusyuk di dalam hati. Setiap mau salat hadir hati. Belajar dari sekarang. Kalau kamu sudah ada kekhusyuan di dalam hati ketika ketika sembahyang dari umur sekian, insya Allah umur 30 tidak sampai 30 kamu sudah jadi wali semua. Belajar dari sekarang. Kalau kau belajar dari sekarang khusyuk hudur hati, insya Allah jadi orang yang mulia, jadi orang yang berilmu. As-siyamu junnah. Nabi dalam hadisnya as-siyamu junnah. Puasa itu adalah pelindung, perisai yang menangkis nanti di yaumil qiyamah ketika di neraka, api neraka ditangkis sama puasa. Panas siratil mustaqim ditangkis sama puasa. Jangan kasih panasin orang yang puasa ini. Sebagai pelindung, perisai. As-siyamu fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab. Kalau kalian puasa dalam satu hari berpuasa, fala yarfuth, jangan pakai bermain. Jangan pakai marah-marah orang, jangan pakai bamaki orang, jangan pakai bacaci orang, jangan pakai bamarah orang, babohong dan seterusnya. Wala yashab fa innahu sayati ahadu au fa insabahu ahadun. Kalau ada orang yang mau mencela, ada orang yang memaki sementara kita berpuasa, au qatalahu, atau orang yang mau babunuh, falyaqul inni shaim, maka katakan di dalam dirimu, saya ini puasa. Atau katakan sama orang yang mau babunuh, orang yang baca cimaki, orang yang ini, katakan sama dia dan katakan juga sama dirimu, inni shaim, saya ini berpuasa. Artinya apa? Kau punya diri kau nasihat duluan. Kau puasa, jangan bamarah, jangan bacaki, jangan bamaki, jangan bahina, jangan bacela. Inni shaim, saya berpuasa. Nasihati dirimu. Idrus,
Inni shaim. Kau itu puasa. Jangan bacaci, jangan bamaki, jangan babalas. Jangan merendahkan orang, jangan hinakan orang. Inni shaim. Bilang sama dirimu, kalau ada orang bacela kau sementara kau puasa, orang bacaci maki, orang bahina, orang marah, nasihati kau punya diri. Jangan babalas, kau puasa. Berdiam saja, berdengar saja, minta maaf saja, supaya kau punya puasa jadi puasa yang menjadikan puasamu perisai. Akan menangkis nanti di yaumil qiyamah, api neraka panas ini susah apa ditangkis sama puasa. Di kubur mau macam-macam, mau berhimpit, puasa datang. Puasa. Jangan coba-coba ini. Dia mau puasa waktu di Indonesia. Saya puasa. Kubur mau berhimpit, so takut kubur. Datang kala jengking, datang ini. Dia yang batangkis semua. Panas siratul mustaqim, dia tangkis. Orang yang berpuasa, asyamu junnah, perisai, penangkis. Dia yang akan tahu penangkis, dia yang akan hadapi semua masalah. Ente di belakang bersembunyi saja sama dia. Biar puasa yang kerja. Karena dia sudah bilang, asyamu junnah, puasa itu perisai, nangkis. Orang yang puasa yang selamat. Cuman ingat, puasa yang bagaimana? Bukan puasa orang Ampana bilang bakombe. Tahu bakombe? Siapa orang Ampana sini? Mana orang Ampana? Coba angkat tangan. Tahu bakombe? Tidak tahu? Bukan orang Ampana berarti. Cuma orang Ampana yang tahu bakombe. Bakombe itu babohong. Kalau bahasa Bugis apa? Hah? Babohong apa bahasa Bugisnya? Apa? Tiada orang Bugis di sini nih. Dari Australia semua berarti. Apa orang Bugis bilang? Kalau orang Kaili apa? Bakombe, babohong. Badava. Bukan puasa orang Badava yang bisa bikin jadi puasanya perisai. Puasa Badava. Bukan jadi perisai itu puasa. Jadi kapas. Kapas bisa batangkis. Kalau kena api tak bakar. Tak bakar dengan kau yang babohong. Dava. Bukan puasa Badava yang bisa jadi perisai itu. Paham tuh? Puasa yang jadi perisai, puasa orang yang jaga dari sesuatu yang diharamkan. Mata, telinga, aib, bohong, ambil orang punya, makan orang punya. Semua dia jaga. Itu puasa yang menjadikan asyamu junnah. Akan membela nanti sama orang-orang yang berpuasa di yaumil qiyamah, di barzah. Dia akan datang membela. Puasa datang. Orang di kubur, dihimpit kubur, dia kasih penyet, kasih kembali lagi, penyet, kasih kembali lagi, penyet, sampai yaumil qiyamah begitu terus. Datang ular, datang kalajengking, datang ini dan semua datang. Kalau orang yang tidak baik semua datang. Tapi kalau orang yang puasa, tunggu dulu bos. Puasa semua yang tangkis itu. Di mahsyar, kapan matahari satu jengkal datang puasa payung. Ini kau. Semua datang. Al-Quran datang. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Dia memberikan syafaat, memberikan pertolongan nanti di yaumil qiyamah sama orang yang baca Quran dengan baik. Jangan pemalas baca Quran. Kalau mau tertolong ente orang, baca Quran dengan baik. Di yaumil qiyamah tidak ada orang baku tolong. Tidak ada orang bisa baku tolong di yaumil qiyamah. Kecuali orang yang berteman karena Allah, bersahabat karena Allah, berguru karena Allah. Ini yang bisa baku tolong semua nanti.
Kalau cuma teman-teman biasa yang bahagia makan nasi kuning, makan ini, makan itu, bukan teman itu. Faham dong? Teman orang yang bersahabat karena Allah. Berpisah karena Allah. Wasiyamu junnah. Fa in kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfus wala yaskhab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalu falyaqul inni shaim. Apabila di antara kalian berpuasa satu hari, maka janganlah kalian mencela, caci maki, menghina, ini, itu, marah, jangan. Kalau ada orang datang mencaci kau, memaki kau, pandang enteng sama kau, atau mau bunuh sama kau, bilang inni faliyaqul inni shaim, saya berpuasa. Katakan sama dia dan katakan sama dirimu, saya berpuasa. Artinya kau jangan balas. Jangan balas maki, jangan balas ini, jangan balas itu. Kalau dia mau bunuh, lari. Lari. Supaya jangan babu. Orang kalau ada mau bunuh orang, kalau kau lawan dia, pasti kau akan bunuh sama dia. Nah, kalau kau lawan dia, jangan niat bunuh dia. Jangan niat dia, jangan niat bunuh, niat kasih lumpuh saja dia, supaya dia tidak berbunuh. Kalau bisa kau lawan, tapi kalau tidak bisa kau lawan, jangan juga kalau tidak bisa kau lawan, siap, saya siap dibunuh, ambil. Jangan juga begitu, bos. Nah, sama bakasi gratis itu namanya. Nah, kalau bisa dilawan, jangan niat berbunuh, lawan, kasih lumpuh. Pakai sedikit kau punya wirid-wirid itu, pakai sedikit. Hah? Ingat wirid Bismillahirrahmanirrahim. Pak pak pak. Hah? Apa yang dibaca kalau hadapi orang jahat? Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udzubika min. Tidak hafal. Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udzubika min syururihim. Baca itu. Langsung bengkok ditampat dia. Dia baca itu. Dia mampu dia anu kamu. Sudah hafal? Hafal tidak? Kalau ada orang jahat datang kemarin jalan, baca itu. Allahumma inni aj'aluka fi nuhurihim wa a'udzubika min syururihim. Melotot matamu. Langsung gemetar takut ya. Biasa kamu baca tidak itu? Wirid apa itu? Di mana itu wirid? Ya. Jangan dikasih tahu orang, awas. Nanti kalau kopi musuh tahu, dia lawan juga kok, dia baca juga itu. Walladzi nafsi biyadih. Nabi bersumpah, walladzi nafsi biyadih. Demi yang jiwaku di tangannya, yaitu Allah. La khalufu fami shaim atyabu indallahi mirihil misk. Nabi bersumpah demi Allah, yang bau mulut seorang yang berpuasa di yaumil qiyamah lebih wangi daripada minyak kasturi. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa ini di yaumil qiyamah Allah kasih ganti dengan bau lebih wangi daripada minyak kasturi. Sudah itu sabar kalau kita berpuasa. Syahrul Ramadhana sahru sabri wa sabru thawabuhul jannah. Jangan pernah menghina mulutnya orang yang berpuasa. Nah, bau mulutnya ini orang. Padahal dia berpuasa. Hati-hati. Nabi bersumpah mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak kasturi. La khalufu fami shaimi atyabu indallahi mirihil misk. Lebih wangi daripada minyak kasturi. Tidak boleh kita hina, karena Allah yang perintahkan kita untuk tidak makan dan minum. Pasti mulut berubah.
tapi perubahan bau mulut itu lebih wangi daripada minyak kasturi nanti di yaumil maka bersabarlah dengan berpuasa. Sudah itu sebagian ulama memakruhkan, makruh bersiwak setelah zuhur, tapi ada yang bilang tidak. Tetap kita disunahkan bersiwak karena Nabi anjurkan kita untuk bersiwak setiap salat. Maka sebagian ulama mengatakan makruh, apalagi sudah waktu asar. Tapi ada sebagian ulama mengatakan tidak makruh karena bersiwak juga perintah. Paham tuh? Lisaim farhatan. Bagi orang yang berbuka, bagi orang yang berpuasa itu dua kegembiraan. Dua kegembiraan. Ada orang yang tidak belajar sama guru. Dia belajar di kitab saja, baca-baca kitab. Waktu dia undang orang, undang ulama, dia undang ulama, buka, dikasihkan setiap orang 2 ayam. Ini ulama-ulama bingung, apa ini buka 2 ayam. 2 ayam panggang. Ulama baku tanya-tanya, apa ini? Ditanya sahibul bait yang punya rumah, ente ini bawa undang gitu orang kasih 2 ayam. Kenapa? Apa ini? Amal apa ini? Dia bilang, saya amalkan sunnahnya baginda Nabi. Nabi bilang di dalam hadisnya, lisaim farhatan. Rupanya yang buku yang dia baca itu ada titiknya. Farha. Kha ada titik, kha. Farha artinya ayam. Farhatan berarti 2 ekor ayam. Orang yang berpuasa 2 ekor ayam 1 orang. Jadi waktu berbuka dia undang, dia kasih ulama 2 ekor ayam 1 orang. Dipanggang-panggang 1 orang 2 ekor, 1 orang 2 ekor. Dia bilang, saya amalkan hadis Nabi. Ulama bilang, mana bukunya? Ini lisaim farhatan. Ulama ketawa semua. So begitu kalau belajar di buku, tidak belajar sama ulama. Kalau salah cetak ada titik, berarti salah kalau dia artikan seperti itu berarti dia bagi itu 2 ayam. Ulama bilang sama dia, ini buku salah cetak, ada titiknya. Ini hadis tidak ada titiknya. Astagfirullahaladzim. Malu dia. Farhatan, 2 kegembiraan, bukan 2 ekor ayam, bukan farha, bukan farhatan, farhatan. Dia bilang minta maaf, saya salah baca, buku salah cetak, ini buku berarti. Begitu orang kalau tidak belajar sama guru, kalau salah cetak dia tidak tahu, dia baca sesuai dengan artinya. Farhatan 2 ekor ayam, kalau farhatan 2 kegembiraan. Orang yang berbuka itu 2 kegembiraan, orang yang berpuasa 2 kegembiraan. Yafrahuhuma, 2 kegembiraan yang dia dapat. Yang pertama, iza aftara fariha, kalau dia berbuka dia gembira. Kalau dia berbuka dia gembira. Kalau berbuka gembira tidak? Gembira, apalagi ada sirup di depan. Baru sirupnya ada es batu lagi. Wah, baru sirup merah lagi. Baru campur susu. Wah. Baru ada durian sedikit, berasa-rasa durian. Baru ada dia punya apa lagi? Dia buahnya buah lagi. Wow. Gembira tidak? Lisaim farhatan. Bagi orang yang berbuka, bagi orang yang puasa 2 kegembiraan. Yang kegembiraan pertama, fariha idza aftara. Kalau dia berbuka puasa, sudah gembira, alhamdulillah, sudah waktu datang, waktu waktu berbuka, gembira. Yang kedua, apa kegembiraan yang kedua? Idza laqiya rabbah. Apabila dia bertemu sama Tuhannya, dia meninggal, dia gembira. Gembira dengan apa? Fariha bisaumih, dia bergembira dengan puasanya yang dia puasa dulu waktu dia hidup. Wah.
Dengan puasa dia gembira bertemu sama Allah dalam keadaan dia punya puasa, pahala puasa yang dia puasakan di masa hidup. Alhamdulillah. Dijaga puasa dengan baik. Kamu sudah paham semua ini kemuliaan puasa. Jaga dengan baik puasa kalian. Jangan sampai puasa kalian tidak membuahkan hasil. Lisaim farhatan. Farhatan atau farhatan? Farhatan. Farah gembira. Fariha idza aftara fariha wa idza laqiya rabba fariha. Ketika dia berbuka dia gembira, ketika dia ketemu sama Tuhannya dia bergembira. Fahimtum? Ya. Lil Bukhari, di dalam kitab Bukhari disebutkan yatruku ta'amu wa syarabu wa syahwatu min ajli. Orang yang berbuka puasa itu mengatakan apa? Yatruku ta'amu wa syarabu wa syahwatu min ajli. Allah bilang sama orang yang berpuasa, karena dia berpuasa dia tinggalkan makannya, dia tinggalkan minumnya, dia tinggalkan keinginannya min ajli, karena aku, kata Allah. Maka Allah balas dia punya puasa dengan baik. Jadi kita tinggalkan makan karena Allah, tinggalkan minum karena Allah, tinggalkan syahwat keinginan karena Allah. As-siyam li wa ana ajzi bih. Allah bilang maka puasa untukku dan saya yang akan membalas. Wal hasanah bi asyri amsalihha. Setiap satu kebaikan Allah balas dengan 10. Dalallahu ta'ala ala syarafi siyam haitsu nasabuhu ilaihi wa dha'afa thawaba ila adhafil katsira wa tawalla subhana al jaza li shaimina walillahi darul ghail. Dallalallahu ta'ala. Dallal, ma mana dallala? Dallal artinya manja. Allah memanjakan orang-orang yang berpuasa. Mudalla, orang Arab bilang mudalla. Mudalla artinya manja. Dallalallahu ta'ala, Allah memanja orang-orang yang berpuasa karena kemuliaan puasa. Yang mana Allah nisbahkan, Allah sandarkan puasa untuknya. Allah bilang fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk. Ini Allah manja orang-orang yang berpuasa. Puasa kau itu untukku, kata Allah. La ilaha illallah. Bayangkan puasa itu untuk Allah. Berarti kita punya puasa untuk siapa? Allah. Fa innahu li. Allah manjakan orang yang berpuasa. Nah, wa dha'afa thawab. Allah manjakan, Allah lipat gandakan pahalanya. Ila adhafin katsira, dengan berlipat-lipat ganda. Nah, wa tawalla subhanahu wa ta'ala jaza li shaimin, dan Allah menangani pahala puasa orang yang berpuasa. Allah langsung yang menangani pahala puasa. Luar biasa orang yang berpuasa. Puasa untuk Allah dan Allah membalas puasanya. Allah langsung yang tangani balasan puasa. Ya? La ilaha illallah. Man kana yashku 'azama da'i dzambih faliyati fi Ramadan babu tabibihi. Barang siapa yang mengeluh dengan penyakit dosanya yang besar, maka datanglah di hari Ramadan, di pintu Ramadan. Sesungguhnya di pintu Ramadan ada obatnya untuk orang-orang yang berdosa. Yafuzu man arafa siyami bitibihi. Yafuzu, beruntung orang yang tahu tentang puasa, orang yang tahu tentang kemuliaan puasa. Ini orang-orang yang tahu tentang puasa, maka beruntung mereka orang-orang yang memahami. Awalaysa qala Allah fi targhibihi as-shaumu li wa ana alladhi ajzi bihi. Apakah bukan Allah telah memberikan peluang kepada orang-orang yang berpuasa? Bukankah Allah sudah sampaikan kepada orang-orang yang berpuasa, sesungguhnya puasa untukku dan saya yang akan membalas. Wa zakka amalu shaim bi annahu min ajli rabbih. Maka sucikanlah amal-amal orang yang berpuasa. Sucikanlah amal-amal kalian yang berpuasa.
Sesungguhnya puasa kita adalah untuk Allah. Wa zaka aidan khalufu fami shaim wa huwa raiha mutahasilan min natinil fam. Dan Allah bersihkan mulut orang-orang yang berpuasa, yang orang bilang bau apa semua, tapi Allah berikan ganjaran nanti di yaumil qiyamah, mulut mereka lebih wangi daripada misk, lebih wangi daripada minyak kasturi, minyak yang paling wangi, lebih wangi bau mulut orang yang berpuasa. Orang Allah bersihkan. Orang bilang busuk, yaumil qiyamah lebih wangi daripada minyak kasturi. Minyak kasturi itu minyak yang paling wangi. Mulutnya orang yang berpuasa lebih wangi daripada minyak itu di yaumil qiyamah. Ini satu keberuntungan, satu kemuliaan. Man sahul an Sahal bin Sa'ad al-Ansari as-Sa'idi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Allah muliakan bulan Ramadan. Allah ciptakan satu pintu di surga. Pintu surga ada 8 pintu. Satu pintu Allah namakan Babu Rayyan. Untuk siapa itu Babu Rayyan? Hanya untuk orang-orang yang berpuasa yang masuk. Yang tidak puasa permisi. Ubur-ubur ikan lele, jangan masuk sini leh. Cuma yang berpuasa. Ngana boleh cuma numpang lewat, jangan masuk. Ini khusus untuk orang yang berpuasa. Babu namanya Babu Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu lahu Rayyan. Di surga ada namanya pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Yang masuk di dalamnya orang-orang yang berpuasa. Yang masuk di dalamnya hanya orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang bisa masuk selain mereka. Fa idza dakhalu yuqalu la aina shaimun. Dikatakan oleh pintu itu, mana orang-orang yang berpuasa? Sini cepat masuk. Yuqalu lahu aina shaimun. Mana orang-orang yang berpuasa? Fayagumun. Orang-orang yang berpuasa berdiri masuk berbondong-bondong di pintu itu. La yadkhulu minhum ahadun ghairuhum. Tidak ada yang boleh masuk selain mereka. Fa idza dakhalu, kalau sudah masuk orang-orang yang berpuasa, sudah masuk semua, masuk sudah selesai, tidak ada lagi. Ughliq, ditutup. Tutup. Falam yadkhul minhum ahad, tidak ada lagi yang bisa masuk ke dalam. Penghormatannya Allah terhadap orang-orang yang berpuasa sampai satu pintu Allah bikin khusus untuk orang-orang yang berpuasa, namanya Babu Rayyan. Wa fihi bayan al-khususiyah. Di sini penjelasan khusus, pengecualian bagi orang-orang dari pintu orang-orang surga yang Allah ciptakan pintunya khusus untuk mereka. Di dalam hadis lain Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani li abdi yaumil qiyamah." Yaqulu siyam ya Rabb manatuhu ta'am wa syarab wa syahwa fasyafi'ni fih. Wa yaqulu al-Qur'an Rabbi manatuhu an-nawma bil-lail fasyafi'ni fih fayashfa'ani fih. Dari Ibnu Umar berkata, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyam wal Qur'an yashfa'ani li abdi yaumil qiyamah." Al-puasa dan Al-Qur'an akan memberikan pertolongan orang nanti di yaumil qiyamah. Siapa yang memberikan pertolongan? Al-Quran dengan puasa. Di yaumil qiyamah puasa bilang, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, manatu at-ta'am." Saya larang dia makan, saya larang dia minum, saya larang dia punya syahwat, berkeinginan sesuatu yang engkau tidak senangi ya Allah. Saya larang semua. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak gunakan syahwatnya. Fasyafi'ni fi. Ya Allah, puasa bilang, "Ya Allah, fasyafi'ni fi." Berikan saya izin untuk memberikan syafaat sama orang ini yang berpuasa.
puasa babela sama orang yang berpuasa. Maka puasalah dengan baik. Datang Al-Quran, ya Rabb, manatu nauma bilail. Ya Allah, saya larang dia tidur malam. Dia mengaji, dia baca Al-Quran. Saya tidak kasih tidur dia, ya Allah. Fasyafini fi, izinkan saya untuk memberikan syafaat kepadanya, ya Allah. Maka Allah berikan syafaat kepada puasa dan Al-Quran untuk memberikan memberikan syafaat pertolongan kepada orang yang berpuasa dan orang yang mengaji. Faham tum? Ya qulul Quran, ya Rabb, manatu nauma bilail fasyafini fi, fayashfa'an. Maka dua-duanya memberikan syafaat. Puasa memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa, Quran memberikan syafaat kepada orang yang mengaji. Jaga mengaji di bulan Ramadan, jaga puasa dengan baik di bulan Ramadan. An Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni billah bi, qala alayka bisyam fa innahu la mithla lah. Dari Abi Umamah berkata, ya Rasulullah, murni bi amrin, ya Allah perintahkan kepadaku dengan perkara yang akan bermanfaat kepadaku nanti di yaumil qiyamah insyaallah. Nabi berkata, qala alayka bisyam, engkau puasa. Fa innahu la mithla lahu, sesungguhnya puasa tidak ada serupanya. Tidak ada seperti puasa di dalam kemuliaan. Nabi bilang, fa alayka bisyam, fa alayka bisyam. Wali Abi Ya'la At-Tabrani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna rajulan sama yawman tatawwu'an thumma utiya milal ardi zahaban lam yastawfi thawabahu duna yaumil hisab. Kalau seandainya seseorang berpuasa di satu hari, berpuasa sunnah. Ini puasa kita puasa wajib, Ramadan puasa wajib. Ini cuma puasa sunnah. Yom tatawwu'an, puasa sunnah, tatau Senin Kamis, atau puasa Asyura, atau puasa Arafah, atau puasa Ayyamil Bid, atau puasa apa? Puasa sunnah. Tidak ada orang puasa sunnah satu hari kemudian dia diberikan emas, satu gunung lembah emas. Satu gunung ini emas semua isinya. Emas aja 1 kilo itu 1,5 miliar 1 kilo sekarang emas. Emas 1 kilo 1,5 miliar. 1 kilo itu cuma begini. Bagaimana kalau satu gunung begini, Mas? Ada satu orang yang berpuasa satu hari puasa sunnah, kemudian diberikan dia emas satu gunung emas. Emas yang satu gunung tidak mampu menyamai puasa pahala satu hari puasa sunnah. Puasa emas yang satu gunung tidak mampu menyaingi pahala puasa sunnah satu hari. Bagaimana kalau puasa wajib? Itu baru puasa Bagaimana kalau puasa la ilaha illallah, lam yustafa thawabu duna yaumil hisab. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'da Allah wajhahu an-nar 70 kharifan. Ini yang sudah kita baca kemarin. Tidak ada seorang yang berpuasa di satu hari di jalan Allah kecuali Allah jauhkan mukanya dari api neraka sejauh 70 kharif. Apa 70 kharif? 70 parit. 70 lembah, 70 parit. Satu parit itu antara langit dan bumi jauhnya. Bagaimana kalau 70? Artinya tidak mungkin masuk neraka orang-orang yang melakukan puasa karena Allah. Insyaallah, amin ya rabbal. Ini cuman kinayah. Karena orang yang berpuasa katanya bukan termasuk orang ahli neraka. Hadza siyam yaumun wahid. Ini cuman satu hari. Bagaimana kalau 30 hari? Itu puasa sunnah. Bagaimana kalau puasa wajib? Itu satu hari. Bagaimana kalau kita 30 hari berpuasa Ramadan ini? Wah, betul-betul termasuk orang ahli insyaallah, amin ya rabbal. Tapi kerjakan puasa dengan apa yang diminta.
tidak bohong, mata dijaga, mulut tidak caci maki, hati tidak merendahkan orang. Insyaallah pasti orang surga ya, insyaallah. Amin ya rabbal. Wasiyam zakatul jasad. Puasa itu adalah zakatnya jasad. Faqad ruwiya an Ibnu Majah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in zakah wa zakatul jasad as-shaum wasiyam nisfu sabar. Dalam hadis baginda Nabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap sesuatu itu ada zakatnya. Harta zakatnya ada. Tapi zakatnya jasad adalah puasa. Kalau kita puasa berarti kita sudah mengeluarkan zakatnya jasad. Wasiyam nisfus sabar. Dan puasa itu adalah separuh daripada kesabaran. Maka bersabarlah kita di dalam puasa. Paham tum? Bersabar di dalam puasa. Sabar dengan apa? Jaga tidak makan dengan tidak minum. Bukan cuma di depan orang. Di kamar mandi tidak makan, tidak minum. Di kamar tidak makan, tidak minum. Tidak ada orang, tidak makan, tidak minum. Dia jaga puasanya karena Allah, bukan karena manusia. Kalau karena manusia, di hadapan manusia dia pura-pura puasa. Begitu mandi, oh ini tidak amanah, tidak jujur puasanya berarti. Puasa yang begini yang mendatangkan ketakwaan. Oh, tidak. Puasa begini yang menjadi tameng di yaumil qiyamah. Tidak. Nah, bukan puasa seperti itu. Paham tum? Sabar. Tidak makan, tidak minum karena Allah. Kalau karena Allah di kamar mandi sama, di kamar sama. Tetap dia jaga mata, dia jaga telinga, dia jaga kemaluan, dia jaga semua, dia jaga. Paham tum? Puasa yang begini yang bisa mendatangkan menjadikan orang-orang itu yang menjadikan puasanya tameng nanti di yaumil qiyamah. Wallahu a'lam bi. Ada yang